Episode dimulai, Chris yang terlihat gelisah saat memandangi Dara. Melihat hal itu, Rapi berkata, "Kak, kita harus menerima seseorang apa adanya." Dara pun kemudian memanggil Chris mendekat dan memeluknya dengan penuh kasih. Dara mengatakan, "Chris, kau seperti anakku. Jika ada yang ingin kau sampaikan padaku, maka katakan saja." Chris berkata, "Kak, aku mengambil barang seperti itu karena aku menginginkannya." Rapi mengatakan, "Chris, aku tidak keberatan kalau kau menginginkan barangku." Dara pun memberi isyarat pada Rapi untuk tidak membahasnya lagi dan berkata, "Chris, kau sudah memegang kartunya dan kita bisa mulai bermain." Chris setuju dengan semangat. Dara, Chris, dan Risita duduk untuk bermain kartu sambil bercanda. Namun Rapi sempat merasa canggung ketika menyadari tatapan Sipa yang terus mengarah padanya. Rapi berpikir, apakah Sipa mengetahui bahwa aku telah memberitahu segalanya kepada kakak ipar tentang Chris? Permainan pun dimulai dan Chris kembali menang. Risita mengatakan, "Chris, kenapa selalu kau yang menang? Apakah kau bermain dengan tidak jujur?" Chris berkata, "Risita, kau sudah menangkap basah aku." Rapi pun mengaku tidak begitu mengerti cara bermainnya, sehingga ia meminta Dara mengajarinya. Sambil tersenyum, Dara pun menjelaskan aturannya. Rapi kemudian bertanya kepada Chris tentang kartu kesukaannya. Chris mengatakan, "Aku menyukai kartu sebab merah seperti pita merah, raja merah, dan curi merah." Dara berkata, "Chris, kau akan kalah jika menggunakan raja merah." Chris mengatakan, "Tidak apa-apa, Kak, karena aku tetap suka raja merah." Rapi berkata, "Kak, sekarang Chris memang berbeda." Dari kejauhan, Sipa mengamati percakapan itu dan dalam hati yakin bahwa Rapi telah mengungkapkan kebenaran kepada Dara. Di sisi lain, seorang pria meminta Suman untuk membantu pekerjaan. Anita langsung menolak untuk Suman dengan alasan Suman tidak bisa membantu pekerjaan. Suman mengatakan, "Bagaimana aku bisa membantu pekerjaan jika berada di kursi roda seperti ini? Biarkan Prapula yang membantu." Prapula berkata, "Aku tidak bisa membantu pekerjaan karena aku merasa sangat letih seharian bekerja." Seorang pria itu pun meminta Prapula untuk membantunya. Di sisi lain, Risita akhirnya memenangkan satu ronde dalam permainannya. Tetapi Chris mengatakan Risita bukan pemenangnya, karena skor Rapi justru yang tertinggi. Dan di permainan ini skor terendah seperti Risita adalah pemenangnya. Sehingga Rapi akan memberikanku 100 rupiah. Risita berkata, "Rapi, kau tidak punya uang. Harusnya kau minta pada Sipa bukan pada kakak ipar Dara." Chris mengatakan, "Tidak masalah, karena kita jarang punya uang. Semua uang ada di kakak ipar." Risita berkata, "Tidak baik selalu minta uang untuk hal-hal seperti ini." Sipa mengatakan, "Risita, itu bukan hal-hal kecil." Sipa lalu iseng mengelap tangannya pada sari Rapi dan membuat mereka berdebat kecil. Chris hanya tersenyum merasa senang karena Rapi mulai sependapat dengan Sipa. Setelah beberapa saat, Risita mengeluh karena ponsel Deb tidak bisa dihubungi. Dara menjelaskan bahwa Gautam meminta Deb ke pasar sekaligus menghadiri pertemuan. Tetapi Risita merasa heran karena Deb belum kembali. Saat itu Gautam tiba dengan berkata, "Justru aku sendiri yang ke pasar, sedangkan Deb berada di pedagang lain." Risita pun menyindir bahwa seharusnya Sipa saja yang dikirim. Sipa kemudian mengambil tas dan berusaha menghindari Rapi. Tetapi Sipa dan Rapi malah bertabrakan. Sipa tanpa sengaja memeluk Rapi. Di sisi lain, suasana kembali memanas ketika
ketika Risita menuduh Gautam sengaja mengirim Dev pergi untuk menghukumnya. Sementara di sisi lain, Prapula mencangkul tanah dengan letih. Suman pun meminta Prapula untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba Prapula terjatuh di tanah dan semua wajahnya menjadi kotor. Suman pun tertawa terbahak-bahak melihat wajah Prapula. Di sisi lain, Gautam menampik tuduhan Risita. Tetapi Risita terus menegaskan bahwa ia merasa diperlakukan tidak adil jika dibandingkan Rapi yang sudah dikenalnya sejak kecil. Kris akhirnya tidak tahan mendengar ucapan Risita dan menegurnya. Kris mengatakan, "Risita, apakah kau tidak punya etika untuk berbicara kepada kakakku Gautam? Di mana letak kedudukanmu itu di rumah kami?" Namun teguran itu membuat Gautam marah dan menampar Kris dengan keras. Semua anggota Pandya terkejut melihat Gautam menampar Kris. Gautam berkata, "Kris, kau harus menghormati kakak iparmu. Sekarang kau harus meminta maaf." Dara pun meminta Kris untuk menuruti Gautam. Saat ketegangan memuncak, Dev tiba di rumah dengan melihat Kris dimarahi oleh Gautam. Risita pun langsung mengadu bahwa Kris telah berbicara kasar kepadanya dan membuatnya sangat tersinggung. Dev hanya bisa terdiam dengan wajahnya penuh kekhawatiran kepada keluarganya. Sementara di sisi lain, Sipa sibuk mengatur pengeras suara dengan mengatakan bahwa akan ada pertunjukan horor yang pasti seru. Setelah itu Sipa pun pergi sambil menari-nari kecil menikmati suasana. Di sisi lain, Gautam berkata, "Kenapa harus Dev yang bicara? Aku sudah katakan bahwa Kris akan meminta maaf pada Risita." Kris pun akhirnya berkata lirih maaf. Risita mengatakan, "Dev, Kris meminta maaf padaku dengan bercanda." Dev pun hanya meminta Risita untuk pergi bersamanya. Setelah itu Gautam memarahi Kris atas sikapnya. Dara berkata, "Sudah, hentikan. Kris, kau jangan bicara seperti itu pada Risita dan kau harus menghormatinya." Kris pun memilih pergi dari Dara dan Gautam tanpa banyak bicara. Di sisi lain, Risita kembali meluapkan kekesalannya kepada Dev dan mengatakan, "Dev, kau bahkan tidak membuat Kris benar-benar meminta maaf kepadaku." Dev berkata, "Risita, aku tahu Kris tidak sengaja bersikap kasar kepadamu." Sementara itu di kamar, Kris melampiaskan kekesalannya dengan menari. Kris mengatakan, "Hari ini aku akan menghukum Risita." Di kamar, Risita berkata, "Dev, aku tidak akan tinggal di sini jika terus dihina." Risita mulai mengemas barang-barangnya untuk pergi. Di sisi lain, Suman mengatakan, "Prapula, gunakan uang ini untuk bersedekah kepada fakir miskin dari pihakku." Prapula kemudian menyuruh Anita membuat kisdi. Suman berkata, "Prapula, Anita sudah lelah seharian. Sekarang kau yang harus membuat kisdi." Prapula mengatakan, "Kak, Anita adalah putriku dan bukan menantu yang bisa diperlakukan seenaknya. Seorang putri mengerti benar perasaan ibunya. Dan seseorang yang punya putri itu sangat beruntung." Suman pun hanya terdiam mendengar perkataan Prapula dengan menyimpan sesuatu di pikirannya. Di sisi lain, Sipa menguji Rapi dengan berpura-pura pingsan untuk mengetahui bahwa Rapi telah menceritakan kebenarannya kepada Dara. Rapi merasa panik dengan memeriksa detak jantung Sipa. Tiba-tiba Sipa bangun dan berkata, "Rapi, jangan pura-pura peduli padaku. Kau bahkan telah berbohong dengan memberitahu segalanya kepada kakak ipar." Rapi pun menegaskan bahwa ia tidak pernah menyebut nama Sipa, apalagi mengingkari janji. Sipa mengatakan, "Rapi, kalau begitu bagaimana kakak ipar bisa tahu kebenarannya?" Rapi berkata, "Sipa, aku tidak akan menceritakan segalanya dan sekarang pergilah." Sipa mengatakan, "Rapi, kau sendiri yang bilang tidak akan bertengkar denganku, tetapi lihatlah sekarang." Sipa memilih pergi setelah Rapi mengusirnya.
Di sisi lain, Deb mencoba meluluhkan hati Risita agar memaafkannya dan tidak pergi dari Hapeli. Deb pun mulai memberikan perhiasan kepada Risita dan memasangkannya dengan romantis. Sementara dengan perlahan Risita pun tersenyum dengan langsung memeluk Deb. Malam harinya, Chris sibuk merias wajahnya agar menjadi horor dan terkejut melihat wajahnya sendiri. Chris berkata, "Risita, malam ini kau tidak bisa menyelamatkan dirimu dari ketakutanku." Tiba-tiba Chris terkejut saat melihat Gautam. Sipa muncul dengan cepat-cepat memberikan selimut untuk menutupi Chris. Sipa pun sengaja menabrak Gautam agar perhatiannya teralihkan. Tiba-tiba Gautam melihat sesuatu dengan mengatakan, "Sipa, kenapa sari kakak iparmu Dara ada di sini?" Gautam pun berjalan mendekat untuk mengambil sari tersebut. Sementara Chris dan Sipa langsung panik.